Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya ada di belakang. Simak videonya ada di belakang. Terima kasih. Untuk BPUM, sekarang ini banyak simpang siur pertanyaan atau pernyataan. Dulu di 2020 mendapatkan bantuan 2,4 juta. Untuk di 2021 itu 1,2 juta. Apakah nanti akan dapat 1,2 juta lagi sehingga sama seperti 2020 2,4 juta ataukah tidak? Selanjutnya, ketika kita mengecek di e-form, ketika kita sudah mendapatkan BPUM, itu kan statusnya hijau. Ketika sudah pencairan, statusnya ada yang berubah, ada yang tidak berubah, dan itu menjadi satu bahasanya deh, satu harapan. Oh, ini masih hijau, kemungkinan dapat lagi, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kang diulang kan namina Kang? Nama saya Jaya Saputra. Jaya. Pak Jaya ya? Jaya Saputra dari Mikromentor Sigap UMKM. Kemudian mentor UMKM ACT Kabupaten Garut. Baik Bapak pemateri, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yaitu pertama terkait OSS atau NIB. Nah, NIB ini sebagai legal formal untuk UMKM atau pelaku usaha, apakah ini bisa menjadi satu penjamin untuk kita itu mendapatkan permodalan ke bank? Itu yang pertama. Apakah itu untuk kemudahan mendapatkan KUR ataupun program-program perbankan yang lain? Selanjutnya, tadi disampaikan ketika kita memiliki UMK, apakah semua pemilik UMK itu atau NIB akan dikenakan pajak? Atau ada klasifikasinya? Usaha bagaimana yang akan dikenakan pajak yang sudah memiliki NIB? Selanjutnya yang terakhir, untuk BPUM, sekarang ini banyak simpang siur pertanyaan atau pernyataan. Dulu di 2020 mendapatkan bantuan 2,4 juta. Untuk di 2021 itu 1,2 juta. Apakah nanti akan dapat 1,2 juta lagi sehingga sama seperti 2020 2,4 juta ataukah tidak? Selanjutnya, ketika kita mengecek di e-form, ketika kita sudah mendapatkan BPUM, itu kan statusnya hijau. Ketika sudah pencairan, statusnya ada yang berubah, ada yang tidak berubah, dan itu menjadi satu bahasanya deh, satu harapan. Oh, ini masih hijau, kemungkinan dapat lagi, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya Saputra, nih mohon maaf memang agak tadi mic-nya akan kurang jelas, tapi setidaknya ada 3 pertanyaan yang bisa ditangkap. Pertama adalah legal formal terkait dengan perizinan, apakah itu bisa dijadikan suatu kekuatan untuk melakukan penambahan modal berupa pinjaman ke bank atau KUR seperti itu ya, dengan perizinan yang dimudahkan. Keduanya terkait dengan pajak bagi para pelaku usaha mikro ini. Yang ketiga terkait dengan perubahannya besaran dari BPUM. Itu barangkali hal yang bisa kami tangkap ya. Mangga persilakan. Terima kasih Pak, mudah-mudahan bisa cukup jelas, tapi saya buka aja. Iya, nggak apa-apa. Kita ini aja Pak. Tidak boleh tersinggung Pak Nuri. Kita demi bersama ini. Menjaga ini. Baik Bapak Ibu semua, pertanyaannya bagus-bagus tadi saya tangkap, tapi memang terus terang kadang-kadang ini suaranya saya mudah-mudahan cukup jelas, tapi suara Bapak tadi di sana tidak tertangkap maksimal oleh kami. Jadi mudah-mudahan saya berusaha menjawab. Pak Ruli tadi sudah menyampaikan banyak jawaban terkait dengan poin menyangkut PP7. Tadi ada pertanyaan tentang BPUM ya. Yang pertama 2,4, 1,2. Pertama saya sampaikan tadi karena keterbatasan anggaran, sekarang memang hanya 1,2. Dan Bapak Ibu semua tahu dari 9,8 yang sudah cair sebelumnya itu campuran. Ada yang penerima lama, ada yang penerima baru. Penerima baru itu yang 1,2 yang sekarang adalah yang tahun lalu sudah diusulkan tapi belum diproses. Ada juga tahun lalu sudah diusulkan, sudah diproses, sudah di-SK-kan, tapi belum sempat dicairkan karena waktunya sudah habis.
Jadi yang 9,8 yang sekarang sampai sebelum Lebaran kemarin cair, itu gabungan antara penerima lama dengan penerima baru. Nah, penerima lama ini mungkin bertanya, kenapa kok ada? Nah ini memang kami sendiri sih sebagai pelaksana awalnya juga keberatan. Wah, yang baru saja masih banyak yang ngantri, kenapa yang lama? Nah ini saya perlu sampaikan di sini Bapak Ibu semua, karena ekonomi kita memang susah di kuartal 1. Kuartal 1 itu sejak bulan Januari, Februari, Maret ini, itu memang harus digenjot, istilahnya begitu. Kenapa harus digenjot? Karena kalau anggaran-anggaran KL, kementerian-kementerian, ini kan bulan Januari, Februari, Maret ini kan belum apa-apa, baru perbaikan revisi, baru persiapan ya. Nah ini makanya antara lain BPOM itu dicairkan di kuartal 1, begitu juga program-program padat karya, begitu juga bansos-bansos yang awalnya harusnya bulan Mei, bulan Juni itu ditarik semua ke bulan Maret. Jadi mohon ke lapangan dadanya, arahan dari Bapak Presiden dan KPCPEN itu memang penerima lama tetap diberikan dalam arti melanjutkan bantuan sehingga usahanya tidak tutup, tambah penerima baru. Nah, jadi 1,2 itu memang bukan tambahan yang kemarin dapat, tidak ya, tapi adalah penerima baru yang kita urus. Nah sekarang yang 3 juta lagi adalah yang baru sama sekali lagi, tidak yang sudah menerima, baik yang tahun lalu atau yang tahun ini menerima ya. Yang 3 juta yang sampai nanti kita sampaikan bulan Juni untuk dimasukkan ke kami, itu adalah benar-benar baru. Jadi itu yang pertama tentang BPOM. Tambahkan komponen di dalam usaha mikro. Terakhir mungkin 2-3 menit saya sampaikan Bapak Ibu semua yang kemarin sudah mengusulkan untuk BPOM ya. Kita masih ada program setelah tersalurkan 9,8 juta sampai sebelum Lebaran ya, besarnya tidak sama dengan tahun lalu tapi 1,2 juta saja. Kalau tahun lalu 2,4 juta per usaha mikro, tahun ini 1,2 karena memang ketersediaan anggaran. Nah kami sedang mengusahakan dengan Kementerian Keuangan bisa dapat alokasi tambahan 3 juta lagi sesuai dengan keputusan rapat KPCPEN 1 Maret yang lalu bahwa memang tahap awal diberikan 9,8 dilanjutkan dengan 3 juta. Mari kita berdoa mudah-mudahan 3 juta ini bisa terrealisasi dan juga tersedia anggarannya. Kita nggak tahu nih agak berat juga, tapi mudah-mudahan kalau bisa malah lebih ya. Kita harapkan 3 juta ini kemudian Bapak Ibu semua kami juga sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota, mungkin Bapak sudah terima juga. Intinya kita membuka kembali sampai akhir Juni, saya tetapkan 28 Juni. Biasanya kalau akhir Juni itu molornya bisa lewat tanggal 1, tanggal 2 nanti. Kalau kemarin masih bisa ada kesempatan diolah sekarang. Kalau sekarang, kalau lewat nanti menunggu tahun depan lagi kan kasihan begitu ya. Nah Bapak Ibu semua, ada Kepala Dinas silahkan nanti juga teman-teman yang asosiasi ataupun dari beberapa himpunan-himpunan dan Bapak Ibu pelaku usaha mikro yang hadir hari ini, silahkan kalau ada yang memang membutuhkan tambahan bantuan gratis 1,2 juta per penerima, ini bisa nanti mengusulkan kembali begitu ya.